Hino FC 190. Kenapa ya sasis ini sudah tidak dipasarkan lagi di Indonesia? Padahal dari segi peminat itu masih sangat banyak. Discontinue kan? Berikut adalah 3 faktor yang akan mengejutkan kalian semua kenapa Hino FC sudah tidak dipasarkan di Indonesia lagi. Let's go. Selamat datang di channel Lasujabus, membahas seputar dunia otomotif, terutama di dunia perbusan di Indonesia. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan komen untuk sharing seputar dunia perbusan di Indonesia. Hino FC 190 pertama kali dipasarkan waktu Gias di tahun 2015. Saat itu menjadi primadona bagi dunia perbusan, terutama di kapasitas bus medium long. Nah, dari banyaknya peminat, kenapa tiba-tiba bus ini itu discontinue? Apa karena sudah kalah saing dengan kompetitornya? Atau bisa jadi spare part yang susah ditemukan? Nah, setelah ini aku akan bahas kenapa 3 faktor Hino FC discontinue di Indonesia. Mesin 4 silinder, kecepatan 112 km per jam, tanjakan aman, BBM juga masih di kategori yang mungkin bisa dikatakan irit ya. Nah, untuk Hino FC 190 ini sebetulnya menjadi primadona bagi PO kelas menengah tentunya. Untuk yang mau ngambil medium long itu seakan-akan masih sangat menjadi primadona sekali. Lanta Bursu Bulana Jaya sendiri itu punya sasis Hino FC 190. Bisa dilihat di channel Garasi Bus Adi Putro. Cari aja di kolom pencarian, yaitu Hino FC stok terakhir. Jadi Lasuja punya sasis Hino FC dan bus Hino FC 190 dengan rilisan tahun 2022. Nah, ini menandakan kenapa saya sendiri membicarakan tentang Hino FC 190 ini. Gitu teman-teman. Oke, kita merujuk ke 3 faktor kenapa Hino FC discontinue di Indonesia. Yang pertama, karena regulasi dari pemerintah Republik Indonesia, di mana sasis truk atau bus itu sekarang mulai tahun 2022 itu diwajibkan dengan Euro 4. Sedangkan Hino FC sendiri itu masih berstandar Euro 2. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua itu faktor ekonomi skala. Memang Hino FC 190 masih hingga saat ini pun itu masih banyak peminat. Tapi mungkin ini risetnya itu dulu ya. Dulu kan masih jarang sekali untuk sasis medium long seat 40 itu masih jarang sekali ditemui. Beda dengan sekarang. Nah, itu faktor ekonomi skala. Jika yang terjual itu sedikit, maka penyediaan spare part itu juga akan 10 tahun ke depan itu nggak masuk akal tentunya, seperti itu. Dan yang ketiga, Hino sendiri sekarang itu lebih fokus di sasis Hino RM 280, RN 280 dan juga RK 280. Tentunya untuk skala big bus, yaitu 50 sampai 60 seat. Seperti itu teman-teman. Jadi dari ketiga poin tersebut, yang pertama karena regulasi, yang kedua karena faktor ekonomi skala, dan yang ketiga Hino berfokus pada sasis big bus. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kenapa sasis Hino FC 190 ini sudah discontinue di Indonesia. Bukan karena buruk ya, sekali lagi bukan karena buruk, tetapi
ini adalah bagian dari rencana strategis dan marketing serta mentaati peraturan di Republik Indonesia, seperti itu. Setelah saya membahas 3 faktor kenapa Hino FC 190 ini discontinue, sekarang ayo kita sharing di komen opini dari kita sendiri serta opini dari teman-teman gimana, kenapa Hino FC ini discontinue, seperti itu. Jujur untuk saya sendiri ini menjadi pukulan kenapa Hino FC 190 ini discontinue, seperti itu. Karena untuk PO kelas menengah seperti saya ini ya tentunya memiliki Hino FC itu sangat ekonomis tentunya, dan kita harus beradaptasi jika ingin mengambil seat 40 lagi, yaitu beradaptasinya adalah kita harus ke sasis dengan merek yang lain, seperti itu. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang pernah naik bus dengan sasis Hino FC 190 ini, bisa sharing di kolom komentar rasanya seperti apa, terus fasilitasnya seperti apa. Nanti kita sharing bareng-bareng di kolom komentar. Dan tentunya Lanta Subrana juga punya Hino FC 190 ini. Jadi kalian yang mau reservasi bisa di Lanta Subrana Jaya buat pariwisata kamu. Oke? Dan terakhir, jangan lupa subscribe, komen, dan like. See you in the next video dengan dunia perbusan di Indonesia bersama Lasu Jambus. Bye-bye.